Lalu di sini di bagian panel surya saya ini udah agak sore ya, ampernya turun. Arus chargingnya ada di 4,8 ampere DC tentu saja ya, karena ini panel surya PLTS. Sekarang kita ukur di sini. Nah, ini 4,3, sini 4,89. Oke, jadi 4,8 ini yang dari sini ke ini. Oke lur, kali ini saya mau unboxing multitester ini. Jadi ini bukan multi ya, ampermeter lah. Ini ampermeter atau digital meter. Kemarin sih udah ada video unboxing yang semuanya ya, yang digabung. Tapi kali ini saya mau yang sendiri ya. Jadi mau dibahas secara lebih dalam untuk ininya. Jadi ini di dusnya kita lihat dulu, ada garansi 1 tahun waranti. Lalu bagian atas digital smart meter, untuk di sampingnya ada tulisan digital smart meter lagi. Atas kosong, ini juga sama. Ini bagian belakangnya digital ya, sama ya. Ini ada tulisan made in China. Lalu ini tampilannya, untuk bloknya kecil ya, compact lah. Ini sama kayak yang multitester ini, dua juga sama-sama compact. Saya belinya yang compact semua, ya ada yang gede-gede ya. Oke, sekarang kita buka. Oh ya, untuk harganya ini kalau harga normalnya ada di 450, tapi ini saya beli harga 350. Oke, ini ada buku panduan yang kecil. Lalu kalau dibuka kita dapat apa namanya ini, tasnya, ada tasnya lagi dalam dus. Oke, untuk bukunya kita buka. Wah, tulisannya blur, print-printannya nggak masuk jelas ya. Bahasanya Inggris. Oke, ya Inggris semua. Pokoknya modelnya kayak HP kayak gini. Jadi ini ada problem display malfungsi atau display tidak bekerja, baterai lemah, atau ganti baterai, replace baterai, simbol baterai, minta ganti baterai. Lalu ini circuit input, ganti sekring, replace fuse. Oke ya, ini bahasa Inggris. Oke, jadi ini kelebihannya itu dia ampermeter tapi bisa AC bisa DC ya. Rata-rata kalau ampermeter itu AC tok. Saya punya yang biasa buat nyalot power ya, kita ambil dulu. Ini hanya bisa AC doang, ini simbolnya cuma AC, nggak ada simbol DC. Lalu ya kelihatan ringkih ya, dan bisanya seperti ini. Saklarnya digital, AC, DC 1000, nggak bisa lebih kecil, nggak bisa otomatis. Kalau yang ini bisa ya. Sekarang kita buka, kita keluarkan dulu tang ampernya. Jadi di dalam sini dapatnya ini sensor suhu, jadi bisa ngetes sensor suhunya, bisa ngetes suhu maksudnya. Oke, kita buka di bawah. Oke, berarti lah gini tok, sensornya di dalam ya. Pokoknya saya dapat kayak gini tok ya. Jadi ini yang ke ampermeter, ini yang ke sensor yang mau diukur panasnya. Oke, tapi kita nggak pakai, kita masukkan dulu daripada hilang. Oke, kita taruh sini. Lalu kita dapat probe yang kabelnya lembut ya, kelihatan bagus kabelnya itu. Sama ini lebih lembut ini dan lebih gede kelihatannya. Tapi kalau yang ini dia lebih hitam, apa karena ini yang udah lama ya, mungkin itu. Kalau untuk probe-nya ini lebih kelihatan bagus. Kalau yang lama ini ya mirip-mirip aja sih. Cuman ini warnanya abu-abu, ini merah semua, yang hitam juga hitam semua sih kayak. Kalau ini abu-abu semua, cuma kepalanya aja yang beda. Oke, ini kita taruh dulu probe-nya. Nah, ini untuk meternya kecil, layarnya juga kecil, tapi
ini layarnya udah bagus ditimbang yang ini. Oke, sekarang kalau nyalakan, caranya ini dipencet tahan. Nah, dia bunyi tit. Kalau yang ini dia pakai saklar. Oke, ini ada sama-sama ada tombol hold di kanan. Kalau ini layarnya kecil tapi angkanya gede dan kelihatan lebih responsif. Kalau yang ini yang kayak tester murah itu ya, yang 50 ribuan. Cuman ini versi ampere meternya. Oke, di sini kita masuk ada di menu ampere meter DC. Kalau kita tahan, dia akan mati, tahan 2 detik ya. Oke, lalu kalau kita pencet 1 kali, dia ubah menjadi ampere AC. Pencet 1 kali, DC lagi, AC lagi. Jadi ini cuma perubahan AC DC. Oke, lalu ini buat center kanan, ini kanan juga buat center, bisa buat hold bisa. Kalau banjir dia buat center. Ini nyala, ini juga nyala. Oke, kita lanjut. Kalau kita mau ke menu ngukur volt DC, ngukur temperatur, ngukur elko bisa ya ini. Kita harus nyolokkan probe-nya dulu. Oke, tapi sebelum ke sana kita matikan dulu ini. Nah, bunyi tit lagi mati. Oh ya, lupa tadi bilang serinya ya. Ini serinya ZT-Kill B9. Oke, ini bisa buat deteksi apa? Skrum ya. Ini yang merah. Lalu di sini ada buat ampere meter 600 ampere maksimal, bisa AC DC. Lalu di mode auto di sini bisa volt AC DC dari 0,8 sampai 600 volt. Jadi walaupun probe-nya kecolok ke PLN tapi posisinya di ohmmeter otomatis ya. Jadi sistemnya bisa ngerubah sendiri gitu. Oke, tapi di sini paling kecil 0,8, jadi kita nggak bisa tes bias final ya. Karena bias final rata-rata kan kecil 0,2, 0,3 gitu ya. Lalu ohmnya ini bisa sampai 0 sampai 60 mega ohm, buzzernya bisa 0 sampai 50 ohm. Lalu di mode sel bisa di mode buzzer, mode elko, mode temperatur. Nah, ini juga bisa ngukur frekuensi dari frekuensi 1 sampai 10 MHz. Oke, jadi mantap kali. Sekarang kita coba colokkan probe-nya, hitam kom. Nah, ini berarti ada sensornya di dalam. Kalau ke connect dia berubah menjadi auto. Oke, kalau mau pindah menu pencet yang merah ini. Nah, ini mode dioda atau buzzer yang bawah ini ya. Oke, satu lagi mode elko berarti yang tengah ini. Satu lagi mode suhu, suhunya bisa sampai 1000 derajat, minus 30 sampai 1000. Satu lagi suhu juga tapi satuannya Fahrenheit ya. Satu lagi kembali ke auto. Jadi kalau ke auto itu dia ngukurnya otomatis dari volt, ohm sama buzzer. Kita coba tes untuk buzzer ya. Kalau buzzer itu berarti dikonsletkan dia bunyi. Mode auto. Nah, dia bunyi. Kalau kita buat ngukur resistor di PCB, di sini kita ukur 33 kilo. Nah, dia langsung kebaca 32,7, bisa 33 kilo juga. Lalu tanpa merubah ini setelahnya, jadi setelahnya masih di auto, kita coba colokkan di sini. Ini PLN ada di 227 ini. Kita colokkan tanpa merubah saklar ya. Pakai bledos. Nah, dia mendetek 228 ya ini. Volt, HZ, dan ada tulisan True RMS, TRMS. Di situ 227. Ya, jadi udah otomatis. Ini kalau kita balik lagi buat ngukur inian lagi tanpa ganti switch. Nah, itu dia. Belum pas. Nah, bisa itu 32,8 kilo. Oke, jadi ini buat pemula ya pas ini. Jadi kalau salah nyolok ya pas posisi ohm tapi kecoloknya di VAC apa VDC, wah aman, ada proteknya. Sekarang kita tes bagian ampernya ya. Kita mau ngukur ampere apakah ini akurat atau enggak.
Oke. Pertama kita ukur ampere DC dulu. Kita ubah ke DC. Lalu di sini di bagian panel surya saya ini udah agak sore ya, ampernya turun. Arus chargingnya ada di 4,8 ampere DC tentu saja ya, karena ini panel surya PLTS. Sekarang kita ukur di sini. Nah, ini 4,3, sini 4,89. Oke, jadi 4,8 ini yang dari sini ke input SSC ya, ini yang ke aki. Jadi emang ada penurunan. Kalau mau sama harus di sini, cuman nggak bisa masuk ya. Iya, nggak bisa, daripada rusak. Yang penting ampernya sama. Oke, sekarang kita buka apakah dalam bisa. Oh iya, bisa lewat dalam cuy. Tadi 4,8, di sini malah 5,1. Oke, kalau di sini, aduh, wih. Nah, di sini 4,3, tapi ya mendekati imbang-imbang juga. Oke, tapi saya lebih percaya ini ya, karena ini harganya jauh lebih mahal daripada yang ininya. Ini 100.000. Kalau ini 450 ya. Dan ini untuk pengukuran DC nya seperti tadi. Sekarang kita pengukuran AC ya, AC dari PLN. Oke, untuk pengukuran AC bisa di ini, saya coba di mesin pompa air. Bisa juga di out power ya, cuman out powernya lagi nggak ada yang belum jadi, nggak ada yang udah jadi maksudnya, belum jadi semua. Jadi kita tesnya pakai ini. Kalau mode DC bisa buat ngeload SMPS ya, atau SMATIC. Oke, kita coba di sini dulu, dibuat ngetes AC. Ini posisi masih DC, kita ubah ke AC lah, ini AC 000. Lalu kita coba nyalakan Sanyona. Nah, ini dia memakan ampere 1,5, setarnya tadi 3, sekian ya. Kalau kita matikan, oke, kita nyalakan. Oke, sekarang dia 2,2 untuk startnya. Untuk stabilnya ada di 1,59. Kalau kita tutup, kalau ditutup dia menjadi 1 ampere. Jadi tadi posisinya dia outnya ditahan pakai ini, tutup ya. Kalau udah berjalan normal dia ada di 1,1. Kalau wattnya berarti sekitar 250 watt lah kurang lebih ya. 1,1 dikali 220 atau 230 volt sama dengan wattnya. Oke, kalau mau menggunakan mode ampere meter, ininya harus dicopot propnya. Oke, seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.